pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda. Dalam Unhas Daily, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer. Teknologi yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Maraknya penggunaan AI di seluruh aspek kehidupan manusia memberikan dampak yang luar biasa. Lantas sejauh mana AI akan merubah sistem kehidupan? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Teknologi, ya, saya rasa teman-teman mahasiswa harusnya lebih paham juga bahwa sekarang sudah ada namanya ChatGPT ya. ChatGPT adalah baru versi beta, guys. Itu versi beta dan sudah seperti itu. Dengan ChatGPT saya bisa cari tentang apapun, betul ya? Bahkan Anda buat makalah pakai ChatGPT bisa kan? Anda mau pernyataan cinta, sorry saya pakai gaya milenial ngomongnya ya. Kan ini untuk audiens mahasiswa mungkin lebih banyak. Misalnya maaf namanya Anda siapa? Rahmatia, saya bisa bilang sama ChatGPT tolong buatkan surat cinta buat Rahmatia, jangan bikinkan surat cinta, kan begitu. Dengan sangat indahnya. Oke. Kenapa? Nah, AI itu adalah suatu sistem, saya kasih penjelasan dulu. AI itu konsepnya adalah di dalam otaknya Anda ada synapse, ada neuron, ada dendrit, ada macam-macam, akson. Inilah yang membuat kita bereaksi dalam bentuk pulse listrik terhadap sesuatu, merespon sesuatu secara logik dan rasional. Oke. Bahkan kadang-kadang irrational. Ya, misalnya kayak cinta lo natape. Oke. Maksudnya apa? Konsep otak kita ini akson, dendrit dan kawan-kawan itu bentuk pulse dianalogikan ke dalam komputasi matematik. Di mana komputasi matematik itu kita masukkan ke dalam hal ini komputer, ke HP yang sudah punya prosesor computation unit ya, untuk melakukan respon layaknya otak. Makanya namanya artificial intelligence. Nah, kecerdasan, rasio, action, logik dan lain-lain itu dituangkan ke dalam HP, ke laptop, kemanapun. Makanya dia jadi seperti itu. Terus kenapa jadi cerdas banget, Pak? Kenapa dia nggak bisa lupa? Anda saya kenalan dengan ini. Tadi sama namanya siapa? Saya udah lupa. Ya kan? Kalau dia nggak pernah lupa. Sekali dia pernah lihat, dia akan ingat terus. Nah, kenapa jadi seperti itu? Dengan teknologi IC yang semakin bagus, makin lama makin kecil, dan kapasiti makin besar. Jadi memungkinkan memang komputer akan memimik persis otak manusia. Nah, otak manusia kan ada long term memory, short term memory. Dia bahkan bisa long term memorinya lebih besar kapasitinya gitu loh. Karena dia tidak pernah lupa. Dan dia bisa melihat pola yang bahkan manusia sendiri pun tidak lihat itu pola. Itulah dia makin cerdas. Makin banyak informasi masuk, maka dia semakin cerdas. Makin besar. Kenapa di AI itu ada namanya unsupervised learning. Oke, balik ke pertanyaan Anda. Apa yang bisa dilakukan di dunia pendidikan? Banyak banget. Saya pernah ajar tentang di pendidikan itu bagaimana memanfaatkan AI untuk tutorial. Saya bisa jelaskan two sigma tail problems. Sayangnya saya tidak punya PowerPoint. Saya coba bayangkan ada distribusi normal two sigma tail problems. Kalau satu sumbunya adalah pemahaman, satu sumbu berapa orang yang bisa disasar. Kalau saya ngajar dosen ngajar menyampaikan, maka two sigma problemnya banyak yang tidak paham. Paling 10% yang paham, 90% yang tidak paham atau ngantuk malah. Dan tingkat understandingnya pasti sangat kecil. Betul kan? Nah, kalau saya menggunakan visual, multimedia, bertambah. Kalau saya menambahkan tutorial, selain setelah saya ngajar teori, ada tutor yang ikut membantu, help dalam skillfulnya, maka dia punya understanding menjadi 90%, dan sasaran rakyat yang mau menjadi paham juga makin tinggi. The problem is, hey, kami ini dosen punya waktu juga, kami butuh hidup juga kan. Emangnya kami mau ada tridharma perguruan tinggi setelah ngajar, mau periksa apa, tugas, mau ngasih ini, kami harus kasih tutorial lagi dan lain-lain. Emangnya kami punya waktu? Maka tutorial siapa yang ambil alih? Artificial intelligence. Nah, seperti itu. Makanya ke depan, saya sudah pernah coba sih, soal-soal itu artificial intelligence yang buat. Yang periksa juga tugasannya artificial intelligence. Artinya apa? Saya banyak waktu untuk mengembangkan RPS saya. Saya banyak waktu untuk mengembangkan modul saya, karena proses periksa dan lain-lainnya AI semua yang periksa. Dan tidak mungkin ada kong kali kong.
AI tidak kenal sogok menyogok. AI tidak mengenal anaknya siapa, anaknya situ. No, langsung dia hantam sesuai dengan ya logik. Oke, nah itulah sebabnya dengan AI maka dunia pendidikan ini kita bisa akan transformasi dengan baik. Masalah waktu aja, Anda lihat aja nanti akan mengubah dalam waktu dekat kok akan terjadi perubahan itu. Akan mengubah dunia. Cuman kita harus kontrol. Jangan sampai dia mengubah dunia dengan cara yang tidak baik. Oke? Kita harus tetap pegang kontrol dia. Banyak sekali teknologi AI yang saya bisa kasih contoh mulai zamannya waktu kalau saya nggak salah AFB ya atau saya nggak tahu Microsoft yang melakukan dia masukkan AI tanpa kontrol menyedot data. Akhirnya apa? Dia bikin bahasa sendiri. Setelah ditanya kenapa kamu bikin bahasa itu? Semua bahasa di dunia ini bahasa manusia tidak ada yang efektif, maka saya bikin bahasa sendiri. Maka tetap harus dikontrol. Dan jauh lebih penting adalah digital literacy dari pengguna. Jangan cuma use it, tapi paham filosofinya itu AI ngapain. Nah makanya responsibility. Makanya di AI itu ada namanya responsible AI. Ada namanya AI etik dan lain-lain. Makanya kita orang-orang AI itu dulu yang kita pegang sebelum kita mendesain suatu AI. Jangan sampai AI yang kita ciptakan tidak etik, tidak responsibility. Gampang ngodingnya, tapi AI itu ngapain nanti kita tidak tahu. Apakah dia akan mengubah dunia? Pasti. Apa sih sekarang teknologi yang tidak ke AI? Ada. Hampir semua lari ke AI kan. Anda filter aja tuh foto, memangnya bukan AI itu. Ngaku aja lah. Anda kalau foto pakai filter supaya wajah jadi smooth, jadi lebih muda, jadi K-pop gitu, ya kan? Itu kan AI semua, Pak. Dengan cara adalah manusia-manusia yang di bidang AI itu, profesor-profesor di bidang AI itu, ya, bertanggung jawab penuh dengan AI-nya. Itu cara kontrol. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Hati-hati, pemerintah harus membatasi juga. Itulah gunanya kita ada Kominfo, ya kan? Ada Menristek dan teknologi. Ya itu memberikan kebijakan bahwa AI yang Anda boleh, loh, contohnya klon. Klon kan ada kebijakan dunia bahwa tidak boleh mengklon manusia kan? Ya termasuk kebijakan itu. Siapa bilang tidak bisa dibuat? Bisa. Dan jauh lebih penting adalah mari kita memanusiakan even the inventor termasuk saya sendiri itu harus punya mental set etik. Nah makanya kalau pendanaan dilihat dulu dia mau bikin apa nih untuk kemaslahatan yang baik, goodness-nya atau badness-nya itu seberapa besar, ya. Jangan sampai lebih banyak mudaratnya teknologi yang diciptakan, jangan dikasih dana, kan begitu. Nah itulah gunanya kita lihat ada sisi negatifnya enggak kalau teknologi itu diciptakan. Nah kami kan ya enggak bisa buat apa-apa kalau tidak ada pendanaan. Ya beda kalau kayak Mas Elon. Elon kan punya segala-galanya, itu ngeri tuh. Mark Zuckerberg kalau mau bikin AI, wah dia kan sudah punya pendanaan, nah, itu ngeri itu. Nah, jadi controllingnya ya pertama etik dari inventor itu sendiri, yang kedua adalah ya pemerintah bisa memberikan regulasi ya, sejauh mana yang boleh dilakukan. Nah, mungkin begitu. Jadi AI itu di dunia komputer sudah lama sekali. Saya saja waktu tahun 98 lanjut studi S2 di Jepang, itu Jinko Chino, bahasa Jepangnya Jinko Chino, itu kabupaten itu sudah dikenal di bidang ilmu komputer. Dan itu suatu keniscayaan yang kita sudah percaya dari awal itu akan merubah dunia dari industri komputerisasi menjadi industri yang berbasis pada teknologi AI. Kenapa belakang baru bisa begitu marak sekali? Itu karena dari aspek teknologi yang sudah mulai murah. Jadi dulu kan itu pengolahan visual digital atau komputer grafis itu kan ini agak susah untuk teknologinya sudah ada, secara perangkat lunak aja sudah ada, tetapi pada waktu itu teknologi tersebut mahal harganya, terutama dari sisi hardware. Di satu sisi ada juga hardware, dari aspek hardware tersedia lengkap seperti misalnya paralelisasi dan sebagainya, tetapi dari sisi software juga tidak bisa mengikuti. Nah, saat ini tuh kedua aspek
kedua aspek di sini maksudnya adalah software dan hardware itu sudah bisa saling beriringan, saling saling bergantian berlomba-lomba dalam hal penciptaan teknologi-teknologi baru. Nah ini teknologi AI itu eh, sebenarnya bukan untuk marak di kalangan mahasiswa saja, tetapi dalam dunia bisnis itu bisnis intelligence itu sudah digarap juga. Dari dunia perbankan dengan teknologi fintech, financial technology itu juga yang memberi kemudahan-kemudahan seperti ada iris, QRIS kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan banyak sekali jenis seperti ada DeFi dan sebagainya. Nah seperti itu perkembangannya, jadi teknologinya semakin murah dan dapat dijangkau dan variasinya sudah banyak sekali jenisnya sehingga maraklah kita di Indonesia khususnya di bidang apa namanya pembelajaran khususnya kepada mahasiswa seperti itu. Ya, dampaknya pada secara umum itu AI itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah keniscayaan sebuah transformasi yang tidak bisa dihindari karena ini menyangkut teknologi seperti itu. Jadi seperti dulu waktu zaman teknologi mesin uap berubah menjadi mesin diesel atau kalau dari mesin diesel menjadi barang elektronik yang sifatnya komputer itu mekanik menjadi elektronik itu kan perubahannya besar sekali. Sama halnya dengan dari bendi menjadi mobil. Banyak dulu orang itu banyak sekali orang-orang zaman kita dulu orang tua kita mungkin tidak dapat itu ya. Merubah bendi menjadi mobil itu banyak sekali tantangannya dan apa namanya resistensinya macam-macam alasannya nanti hilang apa namanya pekerjaan yang perbaiki kaki kuda, pekerjaan yang kusir kuda atau kusir bendi dan sebagainya. Tetapi di satu sisi yang hilang beberapa pekerjaan, tetapi di satu sisi lain juga apa namanya tercipta pekerjaan seperti montir, ahli mesin dan ada ahli listrik, mobil dan sebagainya. Sama dengan teknologi revolusi industrial 4.0 ini yang membawa kita ke masyarakat 5.0. Dan itu tidak bisa dihindari, Dan salah satunya itu ya kita harus beradaptasi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kecerdasan buatan dari namanya kecerdasan buatan, kecerdasannya dibuat dan dari mana dibuat itu dari proses pembelajaran. Jadi memintarkan, mencerdaskan komputer itu berasal dari pengetahuan yang disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh sang pengatur di sini dalam hal ini manusia seperti itu. Dan proses untuk mencerdaskan itu ada banyak sekali jalannya, ada menggunakan sistem pakar, sistem ini dan seterusnya. Salah satunya juga adalah soft computing menggunakan AI. Jadi kelompokannya misalnya supaya tidak menjadi bumerang, ya pergunakan AI itu dengan sebijaksana mungkin. Seperti itu. Karena kalau tidak bijaksana, apa hasilnya di frame AI yang kita punya yang sudah kita beri proses pembelajaran ya hasilnya berbeda-beda seperti itu. Saya pernah menunjukkan ke mahasiswa waktu kuliah metodologi penelitian, saya tunjukkan di ChatGPT tolong berikan informasi tentang 5 referensi daftar pustaka berkaitan dengan smart farming atau pertanian cerdas. Minimal 20 referensi. Itu semua itu 20 referensi. Cek begitu pas selesai sampai 20, saya cek satu-satu arti jurnal atau informasi makalah atau paper yang diinformasikan itu tidak eksis. Jadi dia mengarang-arang karena lingkungan sebelumnya proses pembelajaran sebelumnya itu kita sudah latih bahwa kalau kalau berkaitan dengan farming yang berkaitan dengan metaverse itu namanya Armin selalu muncul dan kombinasinya macam-macam di situ dan publikasinya sering di Springer, Elsevier dan sebagainya. Dan begitu pas dapat informasi seperti itu, algoritma AI dia mengkreat sendiri. Padahal itu tidak benar, tidak ada pustaka. Himpunan Mahasiswa Psikologi Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Perspektif Forum dengan tema Transformasi Bisnis di Era Digital.
eksplorasi perspektif ekonomi, teknologi, psikologi, dan sosiologi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Himpunan Mahasiswa Psikologi, Himapsi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyelenggarakan perspektif forum Spektrum dengan tema Transformasi Bisnis di Era Digital, Eksplorasi Perspektif Ekonomi, Teknologi, Psikologi, dan Sosiologi. Kegiatan ini diselenggarakan di Kopi Hub, Makassar, Minggu 3 Desember 2023 pukul 10 pagi hingga 3 sore. Acara dimulai dengan diskusi dan brainstorming yang dipandu oleh tim kerja. Masing-masing kelompok memaparkan hasil brainstorming mereka. Spektrum atau perspektif forum dihadiri oleh 4 pemateri yang luar biasa dari masing-masing perspektif. Materi pertama dibawakan oleh Salman Samir SHMSC dengan materi Bridging Teori Perspektif Ekonomi. Dalam pemaparan materinya, ia menjelaskan transformasi bisnis di era digital dari perspektif ekonomi di Indonesia masih terjadi ketimpangan dalam konteks digital. Hingga 2019, lebih dari 50% penduduk kota mengakses internet. Angka ini jauh berbeda dengan pengguna internet di pedesaan yang hanya 30%. Ya, transformasi bisnis digital itu menurut saya sangat penting. Bahkan kalau Anda lihat dalam dokumen RPJPN itu adalah menjadi agenda penting untuk kemudian mendorong visi ya Emas 2045. Jadi dengan adanya transformasi digital ini saya kira juga ya ada positif negatifnya, karena kalau kita bicara di ekonomi selalu akan ada trade off. Dari sisi positifnya tentu itu akan membuat efisiensi dalam konteks bisnis. Produktivitinya juga akan relatif mengalami kenaikan untuk sektor bisnis. Tetapi mungkin yang menjadi tantangan adalah persoalan mengenai ketimpangan digital yang sebelumnya saya bahas, mengenai bagaimana ketimpangan digital dari aspek wilayah, bagaimana ketimpangan digital dari konteks aspek kelompok pendapatan dan seterusnya. Belum lagi infrastruktur jaringan yang kita masih relatif terbatas, terutama di wilayah perdesaan. Jadi ya saya kira ada trade off lah untuk transformasi digital. Tapi kalau ini betul-betul bisa dimaksimalkan atau dioptimumkan, digitalisasi ini bisa dioptimumkan, insya Allah kita akan bisa mencapai visi 2045 menjadi negara yang memiliki pendapatan per kapita setara dengan negara maju ya. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan strategi utama mencapai Indonesia Emas 2045 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi dan informasi. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan berperan dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga Indonesia mampu bersaing secara global. Pemateri kedua hadir secara daring, Iin Nazira Ikasari STMT, dengan materi Bridging Teori Perspektif Teknologi. Terlihat antusias peserta forum dalam sesi diskusi. Ya, jadi kegiatannya ini sebenarnya sudah dipersiapkan dari 2 bulan yang lalu. Persiapan itu meliputi dari proposal, kemudian menghubungi pemateri dan sebagainya, hingga hari ini kita melakukan pelaksanaan di Kopi Hub seperti itu. Tentu saja dalam persiapan itu melibatkan beberapa pihak, karena kami juga melakukan perizinan dan juga melakukan menghubungi beberapa pihak yang terkait untuk terlaksananya kegiatan ini. Ya, karena transformasi bisnis digital ini adalah salah satu isu yang sedang banyak diperbincangkan dan yang kemudian hal ini perlu dibahas dari berbagai perspektif. Nah, kami di Divisi Keilmuan dan Pengkajian Ilmiah, namanya Divisi KAIL di Himapsi FK Unhas, itu dirancang untuk bagaimana kita peka terhadap isu-isu tersebut dan bagaimana membahasnya dari berbagai perspektif ilmu, dan itu secara teoritis atau secara ilmiah. Dengan begitu kita bisa tahu secara komprehensif tentang isu ini dari berbagai perspektif. Selain sebagai koordinator Divisi Pengkajian dan Keilmuan Himapsi, ia juga sebagai peserta dalam kegiatan Spektrum. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan persiapan yang telah dilakukan selama 2 bulan. Persiapan tersebut berupa penyusunan proposal hingga menghadirkan pemateri dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Bridging Teori Perspektif Psikologi dibawakan oleh Nur Fajar Alfitr MSc dan Perspektif Sosiologi dibawakan oleh Muhammad Adnan Kasogi SOS MSc. Spektrum ditutup dengan dialog terbuka, wrap up, dan umpan balik. Dalam upaya meningkatkan kualitas asesor kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan pelatihan di Hotel Swiss Bell Makassar.
Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi di Hotel Swiss Bell Makassar pada 4 Desember 2023. Peserta pelatihan terdiri dari para asesor kompetensi yang berasal dari berbagai latar belakang profesional dan akademis. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan asesor kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap kompetensi individu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan ini diawali sambutan oleh Kepala Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin. Pelatihan ini diadakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penilaian kompetensi yang dilakukan oleh asesor. Dengan meningkatnya kompetensi asesor, diharapkan proses sertifikasi profesi dapat dilakukan dengan lebih akurat. Kegiatan pelatihan asesor kompetensi ini adalah kita ingin menghasilkan asesor yang nantinya asesor ini akan menjadi penguji pada skema-skema kompetensi khususnya di Fakultas Vokasi. Jadi ini adalah pelatihan asesor angkatan pertama ya khusus dosen-dosen dari Fakultas Vokasi. Nah, ke depan kita akan lanjutkan pelatihan ini terkait dengan skema-skema di prodi-prodi lain yang ada di Universitas Hasanuddin. Demikian. Ya. Mukti Ali, STMT PhD selaku Kepala Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyatakan ke depannya pelatihan akan diperluas untuk skema-skema di program studi lain di universitas. Nur Iza Rasak, Syaiful, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.